Kalau masalah kehidupan gimana? Soalnya kan kalau misalnya belanja ke Supa gitu atau naik kereta api, bus kan itu susah tuh awalnya tuh. Nah kadang ya teman-teman juga punya sempai bukan berarti teman-teman aman ya. Kadang juga ada sempai ini yang annoying ya, yang ada malah banyak sebenarnya ngebosi. Bahkan sekarang malah kita yang ngajarin orang Jepang loh. Bukan ngajarin orang Indonesia, ngajarin orang Jepang buat kerja gitu. Minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, kita sekarang bikin videonya di luar ya, karena mumpung lagi Hanabi dan ini suasananya Hanami ya, bukan Hanabi. Suasananya ini enak sekali. Nah jadi di sini kita mau bikin video tentang seputar kehidupan di Jepang ya. Jadi sebenarnya kan buat kita nih yang baru nyampai di Jepang awal-awalnya gitu kan, pasti memiliki kesulitan gitu kan ya, kesulitan khususnya nih buat teman-teman yang mungkin baru nyampe Jepang, mungkin baru awal-awal gitu ya, apalagi tahu perusahaannya nggak ada senpai atau segala macam gitu ya. Nah jadi kita akan coba ngebahas ini ya. Nah ini juga berdasarkan pengalaman kita berdua ya, karena sama-sama ini pengalamannya sama ini. Nah jadi di sini kita akan bahas ya sedikit tentang apa aja sih kesulitan yang kita hadapi saat kita baru nyampe di Jepang ya. Nah jadi buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Buat teman-teman ya yang baru nyampe Jepang atau berencana untuk pergi ke Jepang ya, yang pasti ya kalau teman-teman itu pergi ke luar negeri ya, ke negara orang, itu pasti akan menghadapi kesulitan yang mana juga bahasanya pasti beda ya. Mau dari bahasa, mau dari kebiasaan, budaya dan lain-lain pasti beda banget sama negara asal kita. Betul sekali. Nah, jadi di sini ada beberapa kesulitan ya yang kita hadapi ya. Itu pasti ada ya sebenarnya ya. Nah, yang pasti yang pertama yang kita hadapi itu adalah masalah bahasa. Nah, bahasa ya. Nah, jadi kalau ayah sendiri mungkin ngerasa nggak sih ada masalah bahasa saat baru nyampe Jepang? Sebenarnya banyak ya. Awal nyampe di Jepang dulu tuh kan kebetulan aku tuh nggak ada senpai, aku sendirian. Aku tuh newcomer istilahnya gitu loh. Newcomer yang nggak ada senpai. Nggak ada senpai sama sekali gitu loh. Jadi waktu nyampe itu otomatis kita langsung masuk ke lingkungan yang orang Jepang semua gitu loh. Nah, yang paling bikin kaget itu adalah ketika kalau misalnya di Gakko kita belajarnya itu Hyojungo ya, bahasa Jepangnya ya, bahasa Jepang umum. Di LPK gitu ya. Di Gakko mau di apapun kita belajar itu bahasa Jepang umum. Nah, ketika kerja itu ternyata mereka pakainya Hogeng bahasa daerah. Bahasa daerah. Nah itu waktu itu yang paling awalnya yang bikin susah gitu loh buat bisa ngerti orang ini ngomong apa gitu loh. Kita kerja juga kosakatanya pasti beda banget dong sama yang kita biasa pelajari. Nah gitu. Paling kesulitannya tuh awalnya emang bahasa ya di sana, komunikasi sama orang Jepangnya gitu loh. Iya sih, memang sebenarnya ya kesulitan yang paling pertama kali kita hadapi itu adalah masalah bahasa ya. Pasti. Ya gimana ya, walaupun kita nih mungkin udah belajar dengan baik di LPK, udah belajar mungkin Minani Hongo ya sampai bab 25. Ya udah selesai gitu. Ya, udah selesai. Latihannya udah dikerjain semua. Tetapi gitu. saat kita masuk ya ke Jepang itu loh, apalagi kalau teman-teman itu masuknya ke daerah ya, itu pasti akan menghadapi yang namanya bahasa daerah. Gue sendiri pun waktu datang ke Fukuoka ini bahasa daerahnya itu benar-benar nggak ngerti sekali. Jadi gue awalnya itu cuma hai cuma itu aja gitu. Ya karena seiring berjalannya waktu akhirnya kita ngerti gitu. Dan mereka pun juga kadang nge-mix gitu ya. Kadang pakai Hyojungo, kadang pakai Hogeng gitu. Tapi lama-lama kita jadi ngerti gitu loh. Dan apa yang dibilangin sama leadernya misalnya gitu kan, di sana leader orang Jepangnya kan juga ada gitu. Apa yang dibilang sama kita gitu kan, atasan kita itu jadi ngerti gitu lah. Akhirnya gitu loh, setelah sering berjalannya waktu gitu. Akhirnya kita ngerti. Itu kan masalah bahasa. Ya, bahasa. Kalau masalah kehidupan gimana? Soalnya kan kalau misalnya belanja ke Supa gitu atau naik kereta api, bus kan itu susah tuh awalnya tuh. Nah, awalnya itu emang aku awal-awal naik bus itu sama sekali nggak ngerti. Kita bus bingung ya cara naiknya. Cara naik bus bingung, cara mau naik kereta api dulu bingung gitu. Kita nggak ada yang ngajarin. Ya udah kita nyoba aja gitu. Coba aja dulu, sediain duit gitu kan. Pergi ke tempat yang terdekat lah misalnya atau apa gitu, atau yang paling mudah itu nanya ke petugasnya kan di sana pasti ada kan, jadi kita nanya gitu gimana cara perginya gitu loh. Jadi enaknya sendirian itu kita jadi lebih mudah belajar ya gitu. Jadi kalau sendiri itu jadi kita lebih bisa dipaksa atau dituntut untuk adaptasi gitu ya. Karena kita belajar sendiri, kita jadi adaptasi sendiri, jadi lebih mudah gitu, lebih mudah masuk ke kepala gitu loh, lebih ingat gitu loh. Oh kalau ini gitu, jadi kayak muscle memory ya orang bilangnya ya. Mau nggak mau kita harus menghadapi hal seperti itu. Iya, mau nggak mau harus dihadapin gitu lah, namanya kita juga kita nggak ada senpai yang nolongin juga nggak ada, ya nolong harusnya diri sendiri gitu kan, makanya udah belajar gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalau Jepang naik bus itu ribet ya, kalau menurut aku sih ribet ya. Naik bus itu ya,
apalagi kita nggak tahu rutenya. Juga bus itu ada nomornya gitu kan. Bus bener. nomor 1 ke sini, nomor 12 ke sini, nomor 64 ke sini gitu ya, lah. Beda. Dulu itu susah ya, karena ketika kita orang kan bilang iya lihat Google Map kan bisa gitu kan. Ya emang bisa, cuman pasti nggak ngerti ini mau naiknya di mana gitu loh. Ini bus nomor 24, ini rutenya kemana kita nggak tahu. Naiknya dari mana? Naiknya dari mana kita nggak tahu. Gitu harga loh. busnya berapa? Nah, jadi waktu itu kan ya kayak gimana ya, kita belajar gitu kan biar nggak susah gitu. Yaudah kita bikin IC card waktu itu kan di kereta. Waktu bikin IC card itu pun kita juga nggak ngerti gimana caranya. Ya udah kayak belajar aja gitu, tanya-tanya gitu gimana cara bikinnya waktu itu. Iya ya. Cuma memang lebih gampang itu ketimbang naik bus, emang lebih gampang naik kereta api ya, karena stasiunnya itu jelas ya. Nah, aku dulu itu waktu bikin IC itu dulu aku minta kajarin ke petugas kereta yang kerja di sana gitu, ke petugas stasiun itu nanya, ini aku mau bikin yang kayak gini, ini gimana caranya, dulu ditanya, dibikinin gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk naik transportasi itu memang lebih bagusnya pakai IC card ya. Karena lebih kepake di mana-mana gitu loh. Mau naik bus juga bisa gitu loh, mau naik kereta bisa pakai IC card gitu loh. Kalau misalnya keretanya itu emang stasiunnya bisa pakai IC gitu. Tapi kadang memang sebenarnya ada dua sih cara kita bisa beradaptasi. Itu yang pertama memang cari tahu informasinya sendiri ya. Kalau misalnya punya teman atau senpai itu bagus ya. Kadang ya kita nanya sama orang Jepang, mereka sendiri juga nggak tahu loh. Mereka nggak ngerti juga ya. Aku pernah nemu ini anak satu kerjaan gitu kan. Bahkan di umur mereka udah lulus SMA, umur 19 berarti ya 19 tahun, mereka nggak tahu itu IC loh. Nggak tahu IC. Jadi kadang mending nanyanya itu ke orang asing gitu, karena orang asing itu banyak lebih tahu seperti itu ya. Nah, mungkin ya kalau sana ya teman-teman itu nggak ada senpai ya, teman-teman itu dipaksa atau dituntut untuk cepat beradaptasi dengan sendirinya gitu ya. Dan itu juga akan menjadikan teman-teman lebih cepat mengerti, lebih paham ya. Bagusnya sih itu gitu loh, karena kita belajar sendiri, kita maksain diri sendiri buat belajar, alhasil nanti bakal lebih kebawa ke diri kita gitu loh. Tapi, jadi bakal lebih ngerti. Kalau seandainya teman-teman itu punya senpai itu juga bagus ya, karena nanti ini diajarin, jadi nggak takut gitu ya. Kalau misalnya sendirian kan kita kalau misalnya ngerjain kayak misalnya kerja gitu kan, ini mau dikerjain kayak mana, yang bagusnya kan kita harus nanya-nanya. Kalau sampai kalau misalnya sendiri itu kita cari cara sendiri, putusin sendiri. Kita nggak tahu apa yang disampaikan orang Jepang. Iya, kita nggak tahu gitu. Cuman ya awalnya pasti ada kena marah dulu gitu kan. Nah, tapi kan lama-lama kelamaan nanti kita kita bisa tahu ini kerjanya gimana bagusnya gitu. Dan enak kalau misalnya enaknya punya senpai, ya itu diajarin semuanya. Diajarin, kita nanti tahu gitu kan segala macamnya, bagaimana cara hidup, belanja di supa, segala macam. Belanja dari bahasa juga kadang diartiin gitu kan, diterjemahin gitu sama senpainya. Bahasa diajarin, bahasa bukan diajarin, diartiin, diterjemahin, gitu ya. Kerja dikasih tahu gimana caranya gitu. Itu berpengalaman nih, punya kohai nih, jadi tahu kan gimana rasanya jadi senpai kan. Enak, kohainya datang, nggak perlu lagi susah beradaptasi dari awal, udah ada senpai yang ngajarin, itu enaknya ya. Bersyukurnya ini kohainya bersyukur nih karena dapatnya senpainya aku. karena kami tipenya yang emang pengen ngajarin gitu, pengen, soalnya kami mikirnya gitu kan, ya anak kami cuman 1 tahun ya kalau nggak salah waktu itu ya, cuma 1 tahun 1,5 tahun cuman bareng mereka gitu. Jadi waktu itu mikir gimana caranya nih anak kalau misalnya ditinggalin dia bisa sendiri gitu loh, jadi nanti dia bisa ngajarin kohainya lagi gitu loh. Nah kadang ya teman-teman juga punya senpai bukan berarti teman-teman aman ya. Kadang juga ada senpai ini yang annoying ya, yang ada malah banyak sebenarnya. Ngebosi. Kadang nyuruh-nyuruh gitu. Gini. Oh, ini nggak boleh nerapin aturan sendiri gitu kan. Senaknya juga ada ya, tapi itu orang bermacam-macam ya. Tapi sedikit banyak kalau sana ya teman-teman punya senpai itu teman-teman akan jadi terbantu ya gitu ya. Tetapi ada juga ya teman-teman juga harus hati-hati ketika teman-teman punya senpai. Kadang ada juga teman-teman kita nih, banyak ya teman-teman kita yang punya senpai, tapi karena terlalu sering bergantung ke senpai malah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itu ada kejadiannya waktu itu aku kenal sama teman orang Indonesia juga gitu. Jadi dia punya senpai dan sampai sekarang gitu kan, bukan sampai sekarang sih, sampai aku ketemu waktu itu dia bahkan nggak bisa buat mesen makanannya sendiri gitu loh, karena terlalu bergantung sama senpainya. Iya, ada juga seperti itu. Nah, tapi memang sebaiknya ya walaupun ada atau tidak ada senpai, teman-teman itu tetap harus mengandalkan diri teman-teman ya, supaya nanti jangan teman-teman bergantung sama orang lain. Biar bisa seicho, bisa berkembang lebih baik pada yang lain gitu kan. Jadi teman-teman bisa bergantung pada diri teman-teman seperti itu ya. Kalau misalnya nanti terpaksa gitu, biasanya misalnya senpainya udah nggak ada gitu kan, nggak bisa sendiri gitu. Iya, jadi memang mau nggak mau kita nggak bisa ngandalin orang lain ya, kita harus tetap bergantung pada diri kita sendiri seperti itu ya. Nah paling itu sih ya, kalau
yang paling penting ya. Yang penting itu teman-teman harus cepat beradaptasi, terus belajar bahasa ya. Mungkin kalau misal teman-teman nggak ngerti sedikit banyak mungkin bisa tanya sesama orang Indonesia atau orang Jepang. Mungkin walaupun banyak orang Jepang ini yang nggak ngerti ya bahkan tentang negara mereka sendiri ya, tetapi mungkin bisa tanya gitu ya. Kalau misalnya soal pekerjaan ya langsung tanya langsung ke atasan kita atau ke orang yang sama-sama kerja sama kita gitu loh. Kadang kalau ke atasan kan kadang atasan nggak lihat juga ini kerjaan kita gimana gitu. Kita bisa tanya ke orang sekitar kita yang kerja bareng sama kita gitu loh. Jangan takut buat tanya. Itu sih sebenarnya sih. Kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Harus cepat beradaptasi. Biasanya sih orang Indonesia sih 1 bulan 2 bulan ya, cepat. Sebulan 2 bulan biasanya udah beradaptasi gitu, udah mulai dari awalnya lelet gitu kan, nggak bisa ngerjain gitu. Jadi mulai makin lama jadi cepet gitu. Iya. Nah jadi lebih kurang seperti itu yang mungkin kesulitan ya. Dan kita sendiri pun, ayah dulu kan ayah di tempat yang berbeda tuh di Kagawa, gue masih di Fukuoka. Itu memang kita berdua nggak punya sampai sekarang pun di pekerjaan baru kita nggak punya senpai. Tetapi ya karena kita dulu nggak punya senpai, kita belajar, kita beradaptasi dengan cepat. Sekarang pun kalau nggak punya senpai nggak masalah. Nggak masalah gitu, ketika kita awalnya kerjaan di sini juga nggak ada merasa gimana ya. Nggak ada senpai nggak masalah. Nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa, kita udah karena kita udah terbiasa mandiri. Ya udah terbiasa mandiri, jadinya nggak susah lagi. Enaknya itu sih kalau nggak ada senpai ya, mau nggak mau kita sendiri, tapi itu juga berguna buat kita gitu. Kita nggak takut. Dan kita juga bisa ngajarin orang setelah itu. Bahkan sekarang malah kita yang ngajarin orang Jepang, bukan ngajarin orang Indonesia, ngajarin orang Jepang buat kerja gitu. Nah jadi itu sih kalau buat dari kita ya, masalah yang paling utama itulah masalah bahasa. Kalau awalnya kita pasti ya bahasa. Bumbu-bumbu misalnya beli bahan, beli masakan itu nanti juga bakal tahu dengan sendirinya ya. Ya kalau sering berjalannya waktu, kalau misalnya sering jajan nanti juga bakal ngerti sendiri. Iya, kadang kita nggak tahu ya, bumbu apa sih yang bisa dipakai untuk masakan misalnya nih. Ini sabunnya apa yang dipakai, itu segala macam itu nanti akan berjalan sendirinya. Selagi teman-teman tahu bahasa, nanti teman-teman bisa tahu sendirinya dengan sendirinya. Yang penting teman-teman mau belajar ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Ya. Nah jadi sekian ya informasi yang bisa kita berikan ya tentang kehidupan Jepang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang pengen pergi ke Jepang. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya.